Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan inna Allaha yuqidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirati. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin membahas sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari kitab Ar-Rahiqu Al-Makhtum yang ditulis oleh Syekh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri Al-Hindi rahimahullah ta'ala. Beliau seorang ulama dari negeri India. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Masih melanjutkan rangkaian perang Uhud, melanjutkan pekan yang lalu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala tabaddudul muslimina fil mauqibi. Perbedaan tentara Islam dalam menyikapi situasi yang sangat berbahaya, menghadapi situasi yang kritis. Amal muslimuna falamma waqa'u fit tatwiki. Ketika tentara Islam berada di dalam kepungan tentara musyrikin akibat dari 40 lebih pemanah yang turun mengambil ghanimah, sehingga kekuatan tentara Islam itu berkurang drastis sehingga akhirnya terkepung. Toro sawabu ta'ifatin minhum. Sebagian tentara Islam tidak mampu berpikir dengan tenang, ya manusiawi ya. Kita juga kalau dikepung musuh tentu otak kita akan diuji, ya. Panik luar biasa, ya. Falam takun tahammuha illa anfusaha. Tidak bisa memikirkan secara keseluruhan. Yang ada adalah memikirkan bagaimana menyelamatkan diri. Faqad akhadat tariqul firari. Sebagian lagi ada yang berusaha lari. Dan memang dibolehkan, ya, ketika dalam keadaan ya terdesak boleh melarikan diri menyelamatkan nyawa. Kalau memang sudah tidak memungkinkan untuk melawan, ya, dan tidak berdosa karena bingung, ya, dikepung komandannya sebelah mana nggak tahu, ya. Watarokat
sahatul qital wa tarakat sahatal qital, meninggalkan medan peperangan. Wa hiya la tadri madza wara'aha, dan tidak ada yang tahu hikmah di balik tentara Islam dikepung sehingga kekuatan melemah dan terpecah-pecah. Wa farra min hadhihi ta'ifati ba'duhum ilal madinati hatta dakhalaha, bahkan sebagian ada yang menyelamatkan diri pulang kembali ke Madinah. Wa antalaqa ba'duhum ila ma fawqal jabali, dan sebagiannya lagi ada yang melarikan diri ke atas gunung. Masing-masing manusia kan punya tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Kecerdasan dalam arti dalam situasi yang kritis itu berbeda-beda. Ya. Samalah seperti orang ikut ujian pilot itu ya. Itu kan diputar-putar ya. Dalam kondisi kritis dia bisa berpikir atau tidak. Nah, itu kan tergantung kepada intelijensi masing-masing. Ya. Dan itu adalah manusiawi. Ya. Namanya panik itu respon masing-masing orang berbeda-beda. Ya. Waraja'a ta'ifatun ukhra, sebagian pasukan Islam ada yang dia tidak lari kemana-mana, ya. Fahtalatat bil musyrikina, dia tetap berada di dalam kepungan, ya, bercampur dengan tentara musyrik. Waltabasa al-ashkaroni falam yatamayyaja, karena perang di zaman dulu itu menggunakan penutup kepala dan warna baju juga tidak dibedakan, ya, sehingga antara satu dengan yang lain itu tidak bisa mengetahui mana musuh mana lawan, karena nggak beraturan. Beda kalau berhadapan-hadapan, ya, tahu mana musuh mana kawan. Ini bercampur, ya, dan ini sangat berbahaya. Fawaqa'al qatlu fil muslimin ba'duhum min ba'din, bahkan tidak sengaja saking paniknya, ya, di depan itu padahal kawan dikira musuh, karena kalau enggak menebaskan pedang duluan kita yang ditebas gitu. Rawa al-Bukhari an Aisyah, Al-Imam Bukhari meriwayatkan potongan kejadian di perang Uhud dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah menceritakan, lamma kana yaumu Uhudin hujimal musyrikuna hazimatan bayyinatan. Di awal perang Uhud, tentara musyrik Mekah itu sebenarnya sudah kalah telak, ya, sudah tinggal sedikit lagi. Ketika sudah hampir kalah, ya, fasoha iblis berubah wujud menjadi manusia, berteriak, ubadullah, wahai hamba Allah, ihtaraju min waraikum, hati-hatilah dari arah belakang kalian. Faraja'at awwaluhum fajtaladat
hiya wa akhrahum. Barisan depan tentara musyrikin berbalik lalu kemudian menyerang bagian belakang mereka, yaitu tentara Islam. Jadi iblis itu tidak rela kalau tentara musyrikin benar-benar kalah sampai selesai. Dalam kondisi kritis, iblis pun ternyata menjelma menjadi seorang manusia dan berteriak membantu tentara musyrikin, ya. Dan juga sebab yang lainnya, yaitu turunnya regu pemanah, ya. Jadi kalau kesalahan itu dosa, ya. Tidak mentaati Rasulullah itu berdosa, ya. Kekuatan melemah, setan biasanya muncul di tengah-tengah kelemahan ini, ya. Fabasara Khadifatu, sahabat yang mulia Hudzaifah melihat kejadian itu, ya, ada manusia, iblis, ya, menjelma menjadi manusia kemudian berteriak membantu tentara musyrikin, ya. Karena tahu, ya, sebagian besar tentara pemanah itu turun. Nah, iblis tahu ini ada kelemahan nih, dia berteriak. Yang tadinya tentara musyrik sudah lari, balik lagi. Nah, gara-gara kembali lagi itulah akhirnya tentara Islam dikepung dan 40 lebih pasukan pemanah sudah berada di bawah, ya. Fa huwa bi abihi al-Yamanu, sampai-sampai Hudzaifah tidak mengenal ayahnya karena bercampur dengan tentara musyrik. Nama ayahnya Al-Yamanu. Faqala ay Ubadullah abi, sampai mengatakan itu ayahku, jangan dibunuh, gitu, ya. Qalat Aisyah menceritakan, fa wallahi mah tajaju anhu hatta qataluhu, ya. Karena sulit untuk mengenal mana lawan mana kawan, sampai-sampai tentara Islam membunuh ayahnya Hudzaifah, ya. Membunuh karena tidak sengaja, ya. Karena kalau tidak nyerang kita akan dibunuh. Faqala Hudzaifah mengatakan, yaghfirullahu lakum, semoga Allah memaafkan kalian. Kalian membunuh karena tidak sengaja, membunuh kawan sendiri. Qala Urwah berkata, fa wallahi ma zalat fi hadifata Hudzaifata baqiyatun khairun hatta lahiqa billahi. Urwah melihat ayahnya Hudzaifah terbunuh karena ketidaksengajaan, tetapi Hudzaifah juga tidak marah, tidak menyalahkan karena kejadiannya sangat panik, ya. Lalu seorang sahabat Urwah mengatakan, demi Allah, di dalam diri Hudzaifah selalu ada kebaikan. Ya, beliau memaafkan para tentara Islam yang tak sengaja membunuh ayahnya. Wa hadhihi ta'ifatu hadasa dakhili sufufiha irtibakun syadidun. Karena bercampur dengan tentara musyrikin dikepung, mereka kalut, ya, bingung, ya, mau bagaimana, ya. Wa ammatuha al-faudi, kacau, ya, harus bagaimana, apakah menyerang padahal kita tidak tahu yang di hadapan itu siapa, atau nunggu diserang, kan serba bingung, ya. Wa taha minha al-kathiruna, kebanyakan tentara Islam tidak tahu harus bergerak kemana karena dikepung. La
yadruna aina yatawajjahuna, tidak tahu harus ke arah mana. Wa bainahum kadzalika idsami'u saihan yusihu, ketika dalam situasi yang sangat sulit, tiba-tiba mereka mendengar teriakan seseorang. Teriakan ini yang jelas dari tentara musyrikin. Ya. Apa teriakannya? Inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad qad qutila, telah terbunuh. Tambah kacau lagi. Ya. Di tengah-tengah kekacauan di dalam perang, tentara musyrik membuat hoax. Ya. Inna Muhammadan qad qutila, sesungguhnya Muhammad telah terbunuh, telah tewas, telah mati. Fatarat baqiyatu sawabihim, makin bertambah ya mental tentara Islam, hilang kesadarannya, akal sehatnya sampai hilang, bingung harus bagaimana. Ya. Wa anharat ruhul ma'nawiyatu, ya. Runtuhlah semangat perjuangan mereka. Au kadat tanharu fi nufusi kasirin min afrodiha, dan hampir semua tentara Islam mengalami hal yang sama. Ya, makin lemah mentalnya gara-gara ada perkataan yang hoax, ya, dengan teriak sekeras-kerasnya, Inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad qad qutila, telah terbunuh. Ya, makin melemah. Ya. Fatawaqqafa man tawaqqafa minhum anil kitab, akhirnya sebagian tentara Islam berhenti lalu melemparkan senjata sebagai tanda menyerah dengan pasrah. Ya. Jadi ini ujian, mana yang istiqomah di atas keimanan, mana yang kecenderungannya kepada kemunafikan. Ya, sebagian ada yang pasrah karena sudah dikepung, ya, menyelamatkan nyawa lebih didahulukan, ya, karena nggak mungkin melawan. Sebagian lagi wa alqa bi aslihatiha mustaqinan wa fakkaro akhiruna fil tisali bi Abdullah bin Ubay. Nah, ini yang sebagian lagi ada yang berpikir, kalau gitu saya bergabung saja dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Jadi ternyata tidak semua tentara Islam yang ikut berjihad bersama Rasulullah itu bersih dari penyakit hati. Ada sebagian yang ada kecenderungan untuk bergabung dengan tokoh munafik Madinah. Ya, namanya juga ujian itulah yang akan membedakan. Keadaan yang sangat kritis akan membedakan siapa orang itu sebenarnya. Ya. Dalam kondisi panas akan terbedakanlah mana emas asli, mana yang bukan emas. Ya. Dalam suhu yang tinggi, ya, besi itu akan meleleh, emas tidak meleleh. Karena titik lebur antara emas dan besi berbeda. Ya. Ketika ada panas terbedakan mana emas, mana besi, mana tanah, mana pasir, sehingga terpisah. Demikian juga dalam kondisi kritis itu menjadi ujian. Mana yang berada di atas keimanan, mana yang ada kecenderungan untuk bergabung dengan gembong munafik, ra'sul munafikin, liyakhudha lahum al-amana min Abi Sufyan. Ada sebagian tentara Islam yang akan menghubungi
Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik Madinah, supaya meminta jaminan keamanan kepada panglima tertinggi tentara musyrik, yaitu siapa? Abu Sufyan. Ya. Wa marra bihaula'i Anasun bin An-Nadri, seorang sahabat yang mulia, Anas bin An-Nadir, melewati mereka yang sedang meletakkan senjata, menyerah. Ya, Rasulullah sudah wafat. Ya, kita bakalan kalah. Mentalnya sudah melemah. Lalu seorang sahabat, Anas bin Nadri, beliau mengatakan, beliau bertanya, ma tantadiruna, apa yang kalian tunggu? Ya. Faqalu, mereka menjawab, kutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah terbunuh. Ya, kami tak berdaya. Ya. Lalu Anas bin Nadir bertanya lagi, ma tasnauna bil hayati ba'dahu. Apa yang akan kalian lakukan setelah meninggalnya Rasulullah, seandainya benar berita itu? Jadi tentara Islam itu belum tahu kalau itu hoax. Ya. Apa yang kalian lakukan kalau memang Rasulullah wafat? Jadi berusaha untuk dikembalikan lagi. Coba berpikir dengan akal sehat, gitu ya. Lalu Anas bin An-Nadir memberikan nasihat, kumu, ayo, jangan menyerah, berdiri lagi, bangkit lagi. Famutu ala ma mata alaihi Rasulullah, berperang lagi sampai kalian mati sebagaimana Rasulullah mati. Kan yang kalian cita-citakan dari perang itu ada dua, menang di atas kemuliaan, bukan di atas kekalahan, atau mati syahid. Summa qala, lalu kemudian Anas bin An-Nadir berdoa, Allahumma inni a'tadiru ilaika mimma sana'aha ulai. Ya Allah, maafkan mereka, para sahabat-sahabatku, para teman-temanku yang mengalami lemah mental. Ya. Beliau tidak langsung menyalahkan. Yakni al-muslimin, wa abra'u ilaika mimma sana'aha ulai, yakni al-musyrikin. Ya. Aku memohon kepadamu ya Allah atas apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, menyerah begitu saja, putus asa lah kira-kira. Dan aku berlepas diri apa yang telah dilakukan oleh kaum musyrikin, ya, karena menyebarkan berita bohong. Summa taqaddama, lalu kemudian Anas bin An-Nadr maju, falaqaihi Sa'adu ibnu Mu'ad, bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad. Faqala, lalu kemudian dia bertanya, aina ya Aba Amir, kemana engkau wahai Abu Amir? Nama akrab Anas bin An-Nadr. Anas bin An-Nadr menjawab, wahan lirihil jannah ya Sa'ad, inni ajiduhu duna Uhudin. Wahai Sa'ad bin Mu'ad, aku mencium aroma surga. Ini keutamaan sahabat yang optimis, ya, tetap optimis dalam kondisi apapun. Allah berikan keistimewaan. Hidungnya itu tiba-tiba mencium bau wangi karena keimanannya tinggi. Wahai Sa'ad, aku menemukan bau wangi ini sampai ke belakang gunung Uhud. Bau wangi surga. Ini berarti apa namanya? Karomah, ya.
Keimanan yang kemudian diperkuat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa madha faqatalal qauma. Kemudian Anas bin An-Nadhr ya tidak menyerah begitu saja, tidak seperti tentara Islam lainnya. Dia maju memerangi tentara musyrikin semampu dia. Ya, hatta qutila, sampai kemudian dia gugur sebagai syuhada. Tercapai cita-citanya. Ya. Fama arafa hatta arafathu ukhtuhu. Saking dikeroyok banyaknya tentara musyrikin yang menyerang dia, sampai wajahnya rusak, tidak dikenal. Ya. Anas bin An-Nadhr saking banyaknya luka di wajah dan seluruh tubuhnya, tidak ada yang mengenalnya sampai di akhir peperangan, kecuali saudari kandungnya. Dia mencari-cari, mana Anas bin Nadhr saudaraku, mana Anas bin Nadhr saudaraku. Ketemu akhirnya. Tahunya dari mana? Ba'da nihayatil ma'arikati, setelah perang Uhud selesai, bibanani, dari jari jemarinya. Jari jemari kita kan dengan yang lain kan beda-beda, ya, nggak sama itu. Coba aja kalau nggak percaya, mesti ada yang beda. Nah, yang tahu saudarinya kan sama, ya, bentuk jari jemarinya. Bisa dikenali oleh saudari kandungnya. Wa bihi bid'u wa samanuna ma baina ta'natin bi ramhin wa darbatin bi sayfin wa rumyatin bi syahmin. Setelah dicek oleh saudarinya Anas bin An-Nadhr, beliau gugur sebagai syuhada, yang hanya bisa mengenali saudari kandungnya melalui jari-jarinya, dihitung ada 80 luka, 80 sobekan. Ya, ada yang karena tombak, karena pedang, dan karena panah. Nah, dikeroyok tentara musyrikin. Ya, itu sahabat Anas bin An-Nadhr. Ya, tentu ini adalah bagi Anas bin An-Nadhr sebuah kemenangan. Mati syahid. Bagi keluarganya kebahagiaan bercampur dengan kesedihan. Ya. Wa nada Sabitun ibnu Ad-Dahdah qaumahu. Seorang sahabat yang mulia, Sabit bin Ad-Dahdah, memanggil kaumnya. Faqala ya ma'syaral ansor, wahai saudaraku Ansor, in kana Muhammadun qad qutila fa innallaha hayyun la yamutu. Seandainya berita tadi betul, seandainya benar Muhammad telah terbunuh, sungguh Allah itu senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati. Faqatilu ala dinikum, janganlah kalian berputus asa, berperanglah demi agama kalian. Ya. Ini seorang Sabit bin Ad-Dahdah. Jadi para sahabat itu juga bertingkat-tingkat level keimanannya, nggak sama. Ya. Anas bin Nadhr tadi termasuk sahabat yang level keimanannya sangat tinggi. Demikian juga Sabit bin Ad-Dahdah. Ya. Fa innallaha mudfirrukum wa nasirukum, yakinlah Allah akan memenangkan dan menolong kalian, jangan berkecil hati. Panahadu ilahi nafarun minal ansor. Setelah dikasih motivasi oleh Sabit bin Ad-Dahdah, beberapa sahabat dari Ansor bangkit kembali mentalnya. Fahamala bihim ala katibati fursani Khalid.
Para sahabat Ansor lalu kemudian mengambil senjatanya lagi, semampunya menyerang pasukan berkuda tentara musyrikin yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Famajala yuqatiluhum hatta qatalahu Khalidu birramhi wa qutila ashabuhu. Mereka terus memerangi semampunya sampai akhirnya takdir berjalan, mereka dibunuh oleh Khalid bin Walid dengan tombak, ya, mati syahid. Mereka tidak mau hidup dalam keadaan terhina, lebih baik mati syahid. Wa marra rajulun minal muhajirina bi rajulin minal ansari, seorang sahabat tentara Islam dari muhajirin, yaitu asli orang Mekah, melewati seorang sahabat lainnya dari kalangan Ansor, wa huwa yatashahhatu fi dammihi, yang berlumuran darah, ya, karena saking banyaknya luka. Faqala, lalu kemudian berkata, ya fulan, asy'arta anna Muhammadan qad qutila. Wahai fulan, apakah engkau merasa Muhammad telah gugur? Lalu sahabat Ansor menjawab, faqala al-ansoriyu, in kana Muhammad qad qutila qad ballago. Seandainya Muhammad telah wafat, beliau sudah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyampaikan agama Islam. Ya, enggak salah, kan beliau sudah menyampaikan. Beliau dari Mekah ke Madinah mengajarkan agama Islam, menyampaikan wahyu. Seandainya berita kematian beliau itu benar, faqatilu an dinikum, berperanglah kalian, jangan berkecil hati, berperanglah demi memperjuangkan agama tauhid, agama kalian. Ya. Wa bimisli hadhil istibsali wa tashji'i adat ila junudil muslimin ruhuhum al-ma'nawiyatu, ya, dengan motivasi yang tinggi, teringat kembali apa niat berperang, apa tujuan berperang, yaitu mati syahid, menginginkan surga, ya. Pulihlah semangat mereka, lalu kemudian mereka kembali akal sehatnya, kesadarannya pulih, ya. Wa raja'a ilaihim rasduhum wa sawabuhum fa'adalu an fikratil istislami awit ittisali bi ibni Ubay. Lalu penyakit hati yang tadi ada keinginan untuk menghubungi gembong munafik di Madinah terkikis, ya. Nah, itulah pentingnya nasihat menasihati. Barangkali di antara kita ada yang punya sedikit, ya, kecenderungan untuk mendekati orang-orang munafik. Nah, dengan ada nasihat, maka tidak jadi bergabung dengan orang-orang munafik. Ya, tidak menutup kemungkinan di antara kita juga begitu. Ya, kita lihat saudara kita ini gampang terjerumus ini. Ya, kalau dekat-dekat orang kafir, kalau dekat-dekat orang munafik, maka nasihat itu sangat dibutuhkan. Ya. Seorang Sabit, ya, Ibnu Dahdah, ya, beliau menasihati, demikian juga sahabat Muhajirin memberikan nasihat kepada orang-orang asli Madinah, yaitu orang-orang Ansor. Wa akhadhu silahahum, kembali mereka mengambil senjata-senjata mereka, yuhajimuna tiyaratil musyrikin, ya, menyerbu tentara musyrikin, ya.
Wa hum yuhawiluna syaqqat tariqi ila maqarril qiyadati. Mereka menyerbu tentara musyrikin, berusaha menerobos walaupun sudah dikepung, berusaha menerobos posisi komandan tentara musyrikin. Wa qad balaghum anna khabaru maqtalin nabi kadibun mukhtalaqun. Akhirnya setelah berhasil menerobos, mereka mendapatkan berita yang sebenarnya ternyata hoax. Berita itu bohong dan palsu. Nah, baru setelah menerobos tadi dapat kabar dari tentara Islam yang berada di luar lingkaran. Wah, bohong ternyata. Gitu ya. Fazadahum dzalika quwwatan ala qutihim. Setelah tahu kalau berita itu bohong, sengaja dilontarkan oleh tentara musyrik supaya mental tentara Islam lemah. Setelah tahu kebenarannya, mereka bertambah lagi semangat untuk bertahan dan menyerang. Ya. Fanajahu fi iflati antawiki. Mereka akhirnya setelah tahu berita hoax itu ya adalah dusta, akhirnya mereka lolos dari kepungan dan berhasil berkumpul di suatu tempat ya, yang mana bisa mengimbangi kembali. Wa fi tajamu'i haula markazi mani bada'an basharu al-qital al-mariri wa jaladu bi durawatin baligotin ya. Hanya mereka mengimbangi lagi, berhasil mengimbangi lagi kekuatan tentara musyrikin ya, yang tadinya sudah hampir putus asa ya. Wa kanat hunaka ta'ifatun salisatun lam yakun yahimahum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada tentara Islam lainnya, mereka tidak mempedulikan apapun, mau dikepung, mau diapain, tidak peduli ya, tidak ambil pusing. Yang mereka pikirkan hanyalah keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqad karrat hadhihi ta'ifatu ila Rasulillah. Kelompok sahabat ini dengan cepat mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amalat tatwiqo fi bidayatih ya. Mereka berusaha membuat lingkaran agar Rasulullah terjaga keamanannya ya. Ini level sahabat yang paling tinggi. Dia tidak memikirkan kabur, dia tidak memikirkan menyelamatkan diri. Yang dia pikirkan adalah keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Wa fi muqaddimatin haula'i Abu Bakrin As-Siddiq wa Umar bin Khattab wa Ali ibnu Abi Thalib wa ghairihim. Di antaranya yang berusaha mendekati Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang yang memang sudah kelihatan ya, orang pilihan. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Kanu fi muqaddimatil muqatilin falamma ahassu bil khatari ala dzatihi asy-syarifati alaihi salatu wassalam saru fi muqaddimatil mudafi'in. Yang tadinya berada di depan, mereka mundur berusaha untuk mendekati Rasulullah. Yang mereka pikirkan adalah keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertahan. Insyaallah akan lanjut di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.